Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya di rumah. Oke, selamat datang kembali di channel Mau Belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai bahas tentang pecahan ya. Nah, kemarin kan bilangan bulat tuh ya. Sekarang pecahan. Nah, kemarin bilangan yang utuh. Nah, sekarang dipecah-pecah tuh ya bilangannya ya. Gimana maksudnya nih? Oke, misalnya saya punya pizza nih, pizza ya, kue pizza. Nah, kan bentuknya bulat gini ya. Kemudian saya punya adik ya, satu orang. Nah, saya mau bagi dua nih dengan adik saya. Oke, dengan sama besar. Oke, saya potong berarti kan begini. Nah, kira-kira sama besar lah ini ya. Atau diulang deh. Bagi dua ya, sama besar. Nah, saya kira-kira dapat berapa? Dapat segini kan? Istilah kita itu setengah ya, sepotongnya. Nah, ini berarti saya dapat satu dari dua bagian ini. Ya enggak? Kan satu pizza dibagi dua jadi dua bagian gitu ya. Nah, ini namanya sebutannya itu satu dari dua atau satu per dua, atau bisa kita bilang juga seper dua, atau istilah lainnya apa? Setengah ya. Nah, ini namanya pecahan nih adik-adik. Oke, nah sekarang nih bilangan yang di atas namanya apa, yang di bawah namanya apa? Nah, yang di atas ini nih, satu ini namanya pembilang. Kok pembilang sih, Dek? Nah, ini dari sananya nih pembilang. Dari mana mungkin asalnya ya. Kemudian yang bawah ini, yang dua ini namanya penyebut. Ya, ini namanya penyebut. Oke. Nah, ini ya namanya pecahan itu ya adik-adik. Oke, sekarang misalnya ada lagi nih pizza ya. Pizza yang lain nih. Pizza kita sama-sama bagi 3. Sama rata, sama besar. Nah, berarti ini yang satu bagian ini namanya apa? 1/3 ya, atau sepertiga. Nah ya, jadi 1 dari 3 bagian. Nah, kan 3 bagian yang sudah dipotong tadi ya. Nah, ini artinya pecahannya sepertiga namanya ini. 1 apa? Pembilang, 3 penyebut. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, kalau ada pizza lagi nih. Pizza. Kemudian saya bagi berapa ya? Bagi 6 kali ya. Nah, bagi 6. Nih, bagi 6. Nah, misalnya saya mau bagi adik saya dapat 2 misalnya ya. Adik dapat 2. Dapat 2. Segini nih berarti nih. Hilang ya. Nah, segini nih kira-kira. Nah, ini namanya berapa bagian nih? Berapa pecahannya nih? Ingat, berarti dia dapat berapa dari berapa gitu ya? Dapat 2 dari berapa bagian? Dari 6 bagian. Nah, ini berarti 2/6 artinya ini ya. 2/6 ya. Karena dia dapat 2 dari 6 bagian gitu ya. Jadi bukan hanya satu sih. Terserah berapa dapat ya. Yang penting di atas namanya pembilang, di bawah namanya penyebut. Oke. Nah, sekarang misalnya ada contoh lagi nih. Ada apa ya, kue lapis lah, berbentuk persegi panjang ya. Kemudian ini saya bagi 2. Nah, berarti yang ini berapa bagian namanya nih? Yang saya arsir ini. Ya, 1/2 ya. Jadi setengah namanya ya pecahannya. Nah, sekarang
Coba perhatikan, saya punya kue lapis yang lain. Kue lapis yang lain yang sama besar. Ya, saya mau bagi 4. Nah, bagi 4 nih. Kemudian datang teman saya Andi. Dia mendapatkan 2 dari 4 bagian ini. Nah, 2 dari 4 bagian ini. Jadi yang diarsir ini dapatnya Andi nih. Dari satu kue lapis ini. Nah, berapakah dapat Andi? Berapa? 2 dari 4. Berarti 2/4. Nah, sekarang coba adik-adik lihat nih. Kira-kira sama nggak dapat Andi yang di atas sama yang bawah? Yang ini arsirannya segini ya, besarnya. Yang ini segini juga. Nah, apa kesimpulan kita nih, adik-adik? Setengah itu sama dengan 2/4. Loh, kok bisa sama, Kak? Ya, sama nih. 1/2 sama dengan 2/4. Kan lihat di gambar ini kan sama tuh dapatnya. Dia dapat 1 dari 2 bagian atau 2 dari 4 bagian. Nah, sama artinya ini. Oke, nanti akan kita bahas ya. Ini kenapa bisa sama. Oke, misalnya contoh yang lain nih. Kue apa ya yang bulat-bulat? Ada kue tar misalnya ya, kue tar. Kita bagi nih menjadi 8 bagian deh. Kita bagi menjadi 8 bagian. Oke, kita bagi 2 dulu, kemudian bagi 4. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang misalnya nih Andi dapat 2 dari 8 bagian. Nah, berarti berapa dapatnya nih? 2 dari 8 bagian. Oke, kemudian ada kue tar yang satu sama besar. Nah, dipotonglah sama besar atau dipotong menjadi 4 bagian nih yang ini. Potongnya gini ya, alias hilang aja, ini sama kan artinya. Nah, kemudian ada teman Andi yang bernama Budi mendapatkan 1 dari 4 bagian ini. Nah, jadi dia dapat berapa nih Budi? 1 dari 4, ya enggak? Nah, sekarang kalian perhatikan nih. Nah, ini kan sama ya besarnya dari dapatnya si Andi dan si Budi. Ya enggak? Segini juga nih. Nah, ya. Jadi, kesimpulan kita apa? 2/8 sama dengan 1/4. Nah, ini kan mirip-mirip sama yang ini ya. Oke, jadi kok gimana ini? 2/8 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita akan bahas nih kenapa bisa seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat lagi satu ya, contoh. Satu lagi nih. Misalnya ada kue pizza lagi deh. Kue pizza. Atau 2 deh. Yang satu saya bagi 4 bagian, yang satu saya bagi 3 bagian. Atau yang satu lagi jadi berapa bagian ya? 2 bagian deh. Nah, sekarang dari yang ini, yang misalnya yang dibagi 4 ini, menjadi 4 bagian ini, saya mendapatkan 4/4-nya gitu ya. Saya mendapatkan 4/4-nya ini, semua saya dapat 4 bagiannya. Artinya apa ini? 4 dari 4, ya enggak? 4 dari 4. Nah, ternyata kalau kita 4 dari 4, artinya ini kan 1 kue penuh saya dapat ya. Ya enggak? Nah, ini kan sama dengan 1. Nah, ternyata 4/4 itu kan 4 dibagi 4, ya enggak? Ini sama dengan berapa? 1, ya enggak? Nah, sekarang ini juga nih, saya dapat 3 dari 3 bagian ini. Artinya apa? 3/3. Artinya saya dapat 1 kue penuh, ya enggak? Nah, sama dengan 1. Kan kita ingat bahwa 3 dibagi 3 juga sama dengan 1. Nah, sama dengan yang ini juga. Saya mendapatkan 2 dari 2 bagian kue. Artinya saya mendapatkan 2/2. Artinya 1 kue penuh saya dapat sendirian ya. Nah, artinya 2 dibagi 2 itu
itu sama dengan 1. Nah, artinya kalau 2/2 atau 3/3 atau 4/4 itu sama artinya dengan 1 ya adik-adik. Nah, ini yang menjawab kemudian tadi pertanyaan, kenapa sih 1/2 itu sama dengan 2/4? Kenapa bisa begitu? Nah, karena 1/2 ini saya kalikan dengan 1. Hasilnya berapa 1/2 dikali 1? Ya 1/2 juga ya hasilnya. Nah, tapi kenapa saya harus capek-capek ngaliin 1? Karena tadi diingat nggak? 2/2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, jadi 1 ini saya merubah menjadi 2/2 adik-adik. Jadi sama dengan 1/2 dikali 1 yang berupa 2/2. Nah, sekarang 1 kali 2 berapa? 2 per di bawahnya dikali 2 kali 2 4. Nah, inilah kenapa 1/2 itu sama dengan 2/4 karena dua-duanya baik pembilang dan penyebutnya ya sama-sama dikalikan oleh 2. Nah, kenapa bisa begitu? Karena 2/2 sama artinya dengan 1 ya. Jadi nggak apa-apa kita kalikan 1/2 dengan 2/2. Toh hasilnya juga sama 1/2 sama kali 1 gitu kan. Hasilnya 1/2 juga. Tapi saya kan tujuannya mau cari 2/4 ya. Jadi sama-sama dikalikan 2/2. Oke. Sama juga dengan tadi. Berapa tuh? 1/4 itu sama dengan berapa tadi? 2/8 ya. Karena kenapa? 1/4 ini saya kalikan dengan 1. Nah, 1 artinya apa? 1/4 adalah 2/2 juga. Sama dengan berapa? 2/8 ya. Bisa nggak selain 2/2 Kak? Misalnya 10/10 atau 13/13, ya bisa-bisa aja ya. Kita berapapun bisa. Artinya apa? Misalnya 1/2 ini kita kalikan dengan 3/3, kan sama artinya dengan 1 ya. Bisa. Jadi berapa ini? Berapa nih? 3/6. Nah, jadi 1/2 ternyata sama artinya dengan 3/6 juga. Nah, kalau dikalikan misalnya 5/5, nah berapa tuh? 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, ternyata 1/2 juga itu sama artinya dengan 5/10 adik-adik. Oke? Nah, gitu jadinya konsep dari pecahan. Sekarang nih, kita masuk ke garis bilangan. Bagaimana sih pecahan itu dalam garis bilangan? Nah, masih ingat nggak garis bilangan? Kita buat gini dulu ya, garis bilangan. Nah, sekarang rentangnya nih, misalnya nolnya di sini, satunya di sini. Loh, kok jauh sekali, Kak? Ya, karena kita mau bicara tentang pecahan ini ya. Jadi rentangnya nih kita buat selebar mungkin 0 dengan satunya ya. Nah, sekarang di antara 0 dengan 1 itu misalnya kita mau bagi 2 nih. Nah, kita sama-sama bagi 2, panjangnya sama nih. Ke kiri dan ke kanan. Nah, kira-kira di tengah gini nih. Nah, berapakah bilangan yang di tengah ini? Nah, berapa ayo kira-kira? Nah, ingat tadi konsep kue tadi ya. Kalau kita bagi 2, itu artinya berapa? 1 dari 2. Nah, berarti ini di tengah ini adalah setengah ya adik-adik. Nah, kemudian yang di sini kita bisa hitung juga nih. Kan setengah. Ini kita bagi 2 kuenya nih. Bagi 2 jadi kuenya lagi. Ini kan berarti tinggal 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, kalau setengah ini kita bagi 2, ini berarti 1/4 di sini dari 0 ke 1/4. Nah, ya. Kemudian yang ini gimana nih? Gimana tuh? Nah, ini artinya 3/4 karena setengah ditambahkan 1/4 itu 3/4 ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia begini nih konsep dalam garis bilangan. Nah, misalnya ini 0 di sini, ini 1. Nah, misalnya kalau kita mau bagi dengan bagi 8 misalnya nih ya. Bagi 8 nih, yang lebih banyak nih. Nah, bagi 8. Nah, di sini itu adalah 1/8 adik-adik. Nah, jadi 0, 1. Nah, di sini berapa? 2/8. Di sini berapa? 3/8. Di sini berapa? 4/8. Nah, ingat tadi 4/8 itu sama dengan berapa?
sama dengan setengah kan? Sama-sama bagi 2 nih 4-nya. Nah, ya enggak? Ini kan benar di tengah ya, benar-benar di tengah dia. Nah, kemudian ini 5/8, ya enggak? Setelah 4 kan 5/8. Kemudian ini berapa? 6/8. Ini berapa? 7/8. Kemudian ini 8/8. Nah, bener kan tadi 8/8 itu adalah 1 ya. Jadi gitu adik-adik. Nah, sekarang misalnya nih, dari garis bilangan yang sama. Nah, misalnya nih kita mau bagi 6. Oke, kita bagi 3 dulu, baru kita bagi 2. Nah, sekarang bagi 6 nih. Ini berapa berarti? 0 ya, misalnya di sini. Ini berarti 1/6. Kemudian di sini 2/6. Di sini 3/6. Di sini 4/6. Di sini 5/6. Di sini 6/6. Sekarang misalnya saya mau kasih soal dikit. Manakah yang lebih besar, 5/6 atau 3/8? Nah, mana lebih besar adik-adik? Oke, kita lihat posisinya. Yang lebih kanan yang lebih besar ya dari yang lebih kiri. Oke, coba lihat posisi 5/6. Di mana tuh? Di sini ya. Ini nih 5/6. Kemudian 3/8 di mana? Oh, di sini ternyata lebih kiri ya. 3/8 dari 5/6. Berarti 3/8 itu lebih kecil dari 5/6. Nah, berarti tandanya gimana tuh? Nah, begini ya. Oke. Nah, ini sampai sini dulu dah pembahasan kita ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Oke. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditaruh di kolom komentar ya. Oke, kita akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.